untuk RPL tipe A, tadi kita kembali ke yang sebelumnya. Jadi untuk RPL tipe A ini, kalau yang untuk kredit earning, yang perolehan kredit, yang dari informal, non-formal, pengalaman kerja ke formal, ini syaratnya adalah program studinya sudah terakreditasi paling rendah B atau baik sekali. Tetapi untuk RPL tipe A yang untuk model transfer kredit, yaitu yang alih jenjang lintas jalur, kemudian pindahan tadi syaratnya adalah sudah terakreditasi dan pernah meluluskan. Nah, kemudian untuk yang kredit earning ini apa saja yang perlu disiapkan oleh perguruan tinggi? Jadi pimpinan perguruan tinggi harus menetapkan pedoman penyelenggaraan RPL, peraturan akademik, dan perolehan satuan kredit. Jadi pengakuan CP secara parsial yang diberikan dalam bentuk perolehan SKS. Jadi tiga dokumen ini harus disiapkan. Tiga dokumen ini, peraturan akademik, kemudian pengakuan CP secara parsial, pedoman penyelenggaraan RPL ini disiapkan untuk RPL tipe A yang kredit earning untuk saat ini. Jadi untuk saat ini aturannya kita meminta perguruan tinggi menyiapkan tiga dokumen ini, memenuhi akreditasi yang B tadi. Nah, dokumen inilah yang nanti akan diunggah oleh perguruan tinggi ke dalam Sierra. Nah, ini adalah tahap penyelenggaraan RPL tipe A, Bapak Ibu. Jadi yang pertama dilakukan adalah perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi membentuk unit pelaksanaan RPL, sudah menetapkan dan sebagainya. Kemudian ketika akan menyelenggarakan RPL, pengelola RPL melaporkan terlebih dahulu kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi RPL yang dikelola oleh Ditjen Dikti, dalam hal ini adalah Sierra. Kenapa kita menyebutnya verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri? Karena Sierra ini Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan PD Dikti. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghubungi kecuali kalau ada kendala ya. Tetapi sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri di perguruan tinggi, termasuk pembuatan akun Sierra. Pembuatan akun Sierra cukup Bapak Ibu menghubungi tim admin PD Dikti di perguruan tinggi Bapak Ibu, menambahkan role RPL di dalamnya, kemudian silakan membuat akun. Jika akun sudah selesai, nanti silakan Bapak Ibu mengunjungi laman sierra.kemdikbud.go.id, sign in dan melakukan prosesnya. Nah, setelah Bapak Ibu dinyatakan, kenapa kita membuat ini Bapak Ibu? Karena kita ingin memastikan bahwa program studi yang menyelenggarakan RPL adalah program studi yang sudah memenuhi ketentuan. Jadi kita melakukan screening di awal. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah selesai, di akhir nanti akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa prodi Bapak Ibu layak atau tidak layak untuk menyelenggarakan RPL. Dan sertifikat tersebutlah yang nanti dapat Bapak Ibu gunakan untuk melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat bahwa prodi Bapak Ibu menyelenggarakan RPL. Jika sudah dilakukan pelaporan di Sierra, maka Bapak perguruan tinggi sudah bisa melakukan proses sosialisasi, mulai melakukan rekrutmen calon mahasiswa, dan nanti si calon mahasiswa yang akan mendaftar ke perguruan tinggi, dilakukanlah proses assessment. Jadi si calon menyiapkan dokumen portofolio, pembuktian capaian pembelajaran dan sebagainya, dan selanjutnya dilakukan proses rekognisi terhadap portofolio yang sudah dimiliki oleh si calon mahasiswa, kemudian ditetapkan untuk memenuhi mata kuliah mana. Dari setelah dilakukan proses rekognisi, apakah bisa direkognisi atau tidak? Jika dinyatakan gagal, tidak bisa direkognisi, maka mahasiswa tersebut harus mulai sebagai mahasiswa reguler misalnya. Atau ya sudah selesai, kalau tidak untuk dilengkapi lagi portofolionya untuk bisa memenuhi mata kuliah apa. Nah, kalau dia dinyatakan diterima, maka
pimpinan perguruan tinggi menetapkan SK tentang daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi dan dilaporkan di PD Dikti. Nah, Bapak Ibu, ketika menetapkan SK terkait mahasiswa RPL, dilaporkan di Sierra pelaporannya. Jadi ada 2 pelaporan yang dilakukan. Pelaporan pertama di Sierra. Nah, pelaporan di Sierra ini penting karena perguruan tinggi tidak bisa melaporkan ke PD Dikti jika tidak memiliki, jika belum melaporkan di Sierra. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kami ingin memastikan ketika Bapak Ibu menetapkan jumlah mahasiswa, misalnya program studi A sudah menetapkan mahasiswa RPL sebanyak 10 misalnya. Ada A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai I ya. Nah, kemudian setelah ditetapkan 10 itu diunggah ke Sierra. Nanti di Sierra ada pilihan pelaporan. Nah, 10 inilah yang nanti akan ditarik oleh PD Dikti untuk Bapak Ibu memasukkan nama calon mahasiswanya yang melalui jalur RPL itu ke dalam PD Dikti. Jika ternyata jumlahnya tidak 10, ternyata jumlahnya kita sudah tetapkan 10. Ternyata si A ini ganti Bu, nggak jadi dia tidak melakukan daftar ulang, kan tinggal 9. Nah, ini pun harus dilaporkan kepada Direktur Belmawa dalam hal ini dengan memberikan berita acara, mengirimkan berita acara perubahan data. Kalau misalnya 10 jadi 9 atau 10 tetap 10 tetapi ada pergantian nama si calon mahasiswa, itu pun perlu dibuat berita acaranya yang dikirimkan ke Direktur Belmawa yang nanti akan kami gunakan sebagai dasar perubahan data. Kami sampaikan ke tim di PD Dikti. Nah, jadi Bapak Ibu, Sierra ini menjadi kunci bagi perguruan tinggi yang ingin menyelenggarakan RPL. Jadi kalau belum masuk Sierra, maka tidak bisa melaporkan mahasiswa RPL-nya.